Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Gita Amaro di mata pelajaran biologi. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang ekosistem di kelas 10 SMA. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama itu dapat mengidentifikasi komponen ekosistem, yang kedua dapat mengetahui interaksi antara komponen biotik dan biotik lainnya dalam ekosistem, dan yang tiga dapat menjelaskan tipe-tipe ekosistem. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yaitu mengenai apa sih komponen ekosistem tersebut. Nah, sebelum kita membahas komponen ekosistem, kita harus tahu dulu pengertian ekosistem itu sendiri. Nah, jadi ekosistem sendiri itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen dalam ekosistem itu ada dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan komponen yang tak hidup atau benda mati. Contohnya seperti air, udara, cahaya, kelembapan, suhu, pH, dan tanah. Kemudian komponen biotik, yaitu lawan dari komponen abiotik atau komponen yang hidup. Nah, komponen biotik ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Nah, organisme autotrof ini merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis, atau biasa juga disebut dengan produsen. Contohnya itu seperti tumbuhan. Sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sehingga organisme heterotrof ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada konsumen, ada dekomposer, dan ada detritivor. Untuk konsumen, yaitu organisme yang dapat memanfaatkan atau mengambil energinya dari organisme lain. Misalnya ada konsumen satu, yaitu organisme yang dapat memakan produsen atau tumbuhan, dan ada konsumen 2 yang akan memakan konsumen 1, dan akan ada konsumen-konsumen lainnya sampai ke konsumen puncak. Selanjutnya itu ada dekomposer, yaitu menguraikan zat organik sisa organisme. Nah, organisme yang mati itu disebut detritum. Nah, nanti dekomposer ini akan menguraikan zat organik dari organisme tersebut menjadi senyawa anorganik. Nah, terakhir ada detritivor, yaitu organisme yang memakan hancur organisme yang sudah mati. Contohnya itu seperti cacing. Kita akan membahas interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik lainnya dalam ekosistem. Nah, dalam interaksi ini itu dibagi menjadi dua, yaitu interaksi antara biotik dan biotik, dan interaksi antara biotik dan abiotik. Baiklah, di sini kita akan membahas interaksi antara komponen biotik dan biotik yang terdiri atas yang pertama itu ada netralisme, kedua ada predasi, ketiga ada kompetisi, keempat ada mutualisme, kelima ada parasitisme, keenam ada komensialisme, ketujuh ada protakooperasi, dan terakhir ada amensalisme. Interaksi yang pertama ada netralisme, yaitu interaksi yang tidak dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, contohnya itu ada kambing dan ayam di salah satu padang rumput. Nah, mengapa tidak berpengaruh? Karena sudah diketahui bukan jenis makanan mereka itu berbeda. Yang kedua yaitu ada predasi, yaitu merupakan interaksi yang makan dan memakan antara organisme. Nah, dalam predasi itu ada yang berperan sebagai predator dan ada yang berperan sebagai mangsa. Contohnya singa dan rusa. Nah, singa itu sebagai predator dan rusa itu sebagai mangsanya. Yang ketiga itu ada kompetisi, yaitu interaksi yang saling bersaing. Nah, interaksi ini terjadi karena organisme tersebut memiliki kebutuhan yang sama atau relung yang sama. Nah, kompetisi ini dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada interspesifik, yaitu interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies. Contohnya itu ada kambing dan sapi. Yang kedua itu ada intraspesifik, yaitu
terjadi antara dua spesies yang sama. Contohnya itu kambing sesama kambing. Jadi di sini mereka tuh memiliki kebutuhan yang sama atau makanan yang mereka makan itu sama. Jadi terdapatlah persaingan di antara mereka. Keempat itu ada mutualisme, yaitu interaksi antara spesies yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu simbiosis antara kepiting dan anemon. Nah, jadi anemon yang ada di capit kepiting itu digunakan untuk menakuti predator. Kelima yaitu parasitisme, yaitu interaksi antara makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang satunya mendapatkan kerugian. Nah, berdasarkan letaknya dari parasitnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ektoparasit, yaitu parasit yang ada di bagian luar tubuh makhluk hidup. Contohnya itu ada di kucing dan kutu kucing. Dan endoparasit yaitu parasit yang ada di dalam tubuh manusia. Contohnya yaitu cacing usus dan usus manusia. Nah, yang keenam itu ada komensialisme, yaitu interaksi yang satu pihak dapat keuntungan sedangkan satunya itu netral. Contohnya itu pada bunga anggrek yang ada di pohon. Ketujuh itu ada protokooperasi, yaitu interaksi antara spesies yang saling menguntungkan namun bukan satu keharusan. Contohnya yaitu ada kupu-kupu dan bunga. Nah, yang terakhir itu ada amensalisme, interaksi yang salah satunya dirugikan dan yang lainnya netral. Contohnya itu ada pinus dan pohon-pohon yang ada di sekitar pinus tersebut. Baiklah, setelah kita membahas interaksi yang ada di ekosistem, selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe ekosistem. Nah, tipe-tipe ekosistem ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada ekosistem perairan, ekosistem daratan, dan ekosistem buatan. Ekosistem perairan ini meliputi ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan ekosistem estuari. Nah, untuk ekosistem darat itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu bagian kutub, meliputi ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Kemudian bagian tengah atau garis khatulistiwa yang meliputi hutan hujan tropis. Dan yang terakhir bagian gurun, yaitu meliputi gurun Sahara, savana, dan stepa. Dan yang terakhir itu ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Contohnya taman kota, sawah, dan kolam ikan. Baiklah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Saya Gita Umara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan bye-bye.